Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, habibina wa habibi ilahil alamin, al-mustafa Muhammad ibn Abdillah, sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih di dalam suasana membina batiniah kita. Kita masih suasana untuk senantiasa menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang berpuasa, yakni melupakan segala sesuatu kecuali yang berhubungan dengan ruhaniah kita. Sehingga semakin lama kita berpuasa, terasa semakin nikmat kita jalani puasa itu. Maka alhamdulillah kita sudah di fase ketiga, penghujung Ramadan 10 hari. Maka tentu kita semakin menggarahkan hati kita dan semakin meningkatkan amalia-amalia kita, sehingga hari-hari yang tersisa yang merupakan tambang emas amalia, kita tentu ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya dan selalu berdoa kepada Allah agar hati kita semakin bening, karena Allah mengampuni segala dosa-dosa kita insyaallah. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita bahas ini merupakan yang ketiga. Mudah-mudahan kita semakin dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perangkat kecerdasan, bahwa memang bulan Ramadan yang diwajibkan kita berpuasa di dalamnya adalah bertujuan untuk mencapai ketakwaan kepada kita, atau yang lebih jelasnya adalah untuk kita menjadikan diri kita sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Karena memang tujuan penciptaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Maka tentu kita juga ingin menyempurnakan diri kita, sekalipun pengertian kesempurnaan itu bertingkat-tingkat setiap manusia. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang diri kita, berbicara tentang manusia, terkadang kita melupakan diri kita, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa, yang Allah ingin memuliakannya dan memberikan perangkat di dalam diri kita yang harus kita syukuri, yakni akal. Itulah yang membedakan kita dengan manusia yang dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, adalah adanya akal. Nah, ini kadang kita lupa bahwa ada satu hal yang Allah anugerahkan kepada kita yang makhluk-makhluk lainnya itu seperti hewan dan tumbuhan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini yang menjadikan diri kita mesti dikontrol sebagai insan. Harus diperhatikan betul-betul, dirawat sedemikian rupa sehingga kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kalau kita bina diri kita dengan, ya istilahnya ada 3 kecerdasan manusia. Ada yang disebut dengan kecerdasan intelektual, ada yang disebut dengan, yang kedua adalah kecerdasan emosional, dan yang ketiga yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Ketiganya inilah yang kita miliki, yang kita ingin latih, kita ingin proses dalam pertumbuhan itu di dalam kehidupan kita ini agar kita bisa menjadi sempurna. Nah, ini puasa inilah yang membina ketiga perangkat kecerdasan itu. Itulah puasa. Sehingga begitu selesai kita berpuasa sebulan penuh, maka kita sendiri mengharapkan jiwa kita untuk memiliki 3 kekuatan ini. Kekuatan yang disebut kekuatan intelektualitas, yakni adanya ilmu pengetahuan yang kita cari terus menerus, sehingga ilmu kita itu bertambah. Inilah yang membuat jarak antara hewan dengan kita. Semakin banyak ilmu kita, maka kita semakin jauh dari hewan. Karena hewan itu tidak memiliki ilmu, kehidupannya tidak akan berubah, dia statis, tidak akan menghasilkan kebudayaan, tidak akan menghasilkan peradaban, teknologi, enggak. Itulah kekuatan intelektualitas kita ini. Tambahi ilmu kita. Semakin banyak ilmu kita, maka ilmu inilah yang memberikan suatu kekuatan, energi kepada kecerdasan yang kedua, yakni kecerdasan emosional. Nah, sehingga orang-orang yang cerdas emosionalnya itu, maka dia menjadi orang yang bijaksana di dalam bertindak. Itu orang-orang yang cerdas emosional. Ada orang yang berpendidikan tinggi, punya gelar, tapi mereka tidak punya kecerdasan emosional. Ada. Sehingga mereka itu jatuh di dalam nilai kehidupan sosial dan individunya itu. Itu karena mereka ini tidak cerdas secara emosional. Seperti misalnya orang-orang yang koruptor. Kalau orang-orang yang punya pengetahuan, punya kecerdasan intelektual, lalu dia ingin berbuat jahat, maka kejahatannya itu sangat luar biasa ketimbang dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Nah, jadi kecerdasan emosional adalah suatu kekuatan manusia di dalam menjalani kehidupan kesehariannya itu agar mereka senantiasa di dalam kedamaian, di dalam kebahagiaan. Nah, ini itu kecerdasan disebut emosional. Nah, ini jadi ilmu itu memberikan dukungan terhadap kekuatan emosional kita. Jadi kita berharap dalam puasa ini kita menjadi orang yang bijaksana. Baginda Rasulullah itu bersabda bahwa jika ada yang mencacimu atau mengajak engkau untuk berselisih, maka jawablah, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi kalau ada yang mengajak kita marahan, jawab saja, saya berpuasa. Berarti dia orang ini dengan puasa itu dia bisa menahan amarahnya. Nah itu, jadi itu puasa satu kehebatan yang dilakukan selama sebulan. Waktu itu memang sangat cocok sekali untuk membina diri kita, yakni 30 hari. 30 hari kita tidak memiliki suatu kemarahan yang tidak dibenarkan, maka itu sudah bisa menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu bisa menjadi karakter dalam kehidupan kita. Nah ini.
Jadi kekuatan emosional ini harus kita miliki agar kehidupan kita menjadi sukses. Di dalam sebuah misalnya dalam sebuah pekerjaan, kalau kita biasa menyaksikan di TV itu tentang pembahasan kekuatan emosional, dulu ada seperti Ari Ginanjar misalnya membahas itu, ya mungkin ada orang tinggi sekolahnya, teman kita bekerja, tapi kita lebih cerdas secara emosional, lebih sabar, lebih teliti, nah ini lebih bijak, itu yang mendapat penghargaan yang tertinggi di dalam pekerjaan, karena memang dia bisa memanage dirinya sehingga bisa menghasilkan hasil pekerjaan yang baik. Nah ini juga terhadap hubungan sesama manusia. Kalau kita cerdas secara emosional, ya pasti hubungan kita sama manusia itu menjadi baik. Itu karena di situ ada permaafan, di situ ada pemberian, di situ ada kasih sayang. Itu adalah kecerdasan emosional. Nah, kalau 30 hari ini, kalau 20 hari saja ini kita memaknai puasa kita untuk mencapai itu, maka itu adalah sebuah perjalanan yang sangat hebat. Kalau sudah melahirkan rasa kasih sayang, sudah rasa pemaafan, sudah tidak tersinggung lagi dengan ucapan orang bahwa saya ini adalah makhluknya Allah yang senantiasa mengharapkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang berpuasa itu hati-hati, ada ilham yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya yang lembut yang ingin masuk ke dalam hati kita. Kemarin saya jelaskan bahwa dengan cahaya itu nuran yamsun, kita pakai berjalan dalam kehidupan itu. Itu semuanya menyangkut dengan hal-hal yang ada di dalam otak kita. Jadi semuanya ada dalam otak kita. Jadi baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Jadi kalau ilmu ada dan senantiasa berpikir, kita bertindak, insya Allah jalan menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada terangnya jalan kehidupan kita ini, kita bisa raih insya Allah. Itulah indahnya puasa. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Ini juga berbasis di dalam otak manusia. Jadi memang berlapis-lapis itu ada masing-masing punya wilayah-wilayah yang berfungsi secara berbeda, sehingga bisa menuntun manusia. Jadi Allah itu sudah melengkapi kita. Kemudian ditambah lagi kekuatan dari cahaya spiritualitas itu adalah adanya Al-Quran. Ada wahyu dari Allah yang akan menerangi hati kita, yang menerangi jiwa kita. Jadi semuanya ini baik jiwa maupun hati atau akal, semuanya itu adalah perangkat untuk menjadikan kita sebagai insan kamil. Ini. Nah, kalau kekuatan kecerdasan intelektual, bagaimana bisa kita meraihnya? Tentu dengan belajar, dengan banyak guru, dengan banyak membaca, atau membaca alam semesta ini, atau membaca kejadian-kejadian diri kita. Itu semua adalah untuk menguatkan kekuatan intelektualitas kita. Jadi untuk meraihnya itu sampai kita bisa menjadi ulil albab. Dalam Al-Quran dikatakan itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dia memikirkan di dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, di dalam keadaan berdiri, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Semuanya itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan penciptaan langit dan
dan bumi. Itu untuk menguatkan kekuatan-kekuatan pemikiran mereka, agar dia bisa sampai kepada satu kesimpulan bahwa di balik semua nyata ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebuah kekuatan, naik lagi menjadi kekuatan spiritualitas. Bagaimana bisa meraihnya kekuatan spiritualitas itu? Ya, di dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan mukasyafah atau dengan musyahadah, adalah penyingkapan atau adalah penyaksian. Nah, bagaimana supaya ada penyingkapan dalam batin kita? Karena sesungguhnya kita ini memiliki suatu indera yang sangat luar biasa. Jiwa kita, akal kita, yakni cahaya itu memiliki suatu penglihatan yang sangat tajam. Tapi kenapa kita tidak memanfaatkannya? Kenapa tidak pernah kita persaksikan hasilnya? Karena hati kita itu memiliki selubung. Ada selubung hati kita. Ada dinding yang kita ciptakan sendiri. Nah, ini. Jadi apa dindingnya itu? Dindingnya adalah kecintaan kepada materi, kecintaan kepada duniawi. Itu yang menghalangi. Yang kedua, yang menghalanginya itu supaya tidak terjadi satu mukasyafah adalah adanya khayal. Khayal itu adalah bukan khayal kita, saya menghayal nih, bukan. Khayal itu dalam ilmu filsafat itu disebut sebagai memori penyimpanan data. Jadi dia adalah memori penyimpanan data. Data-data apa saja yang pernah kita masukkan di situ. Banyak hal yang kita masukkan itu yang sesuai, yang tidak sesuai dengan perjalanan spiritualitas kita. Itu yang menghalangi. Nah, ini. Yang ketiga, ada yang disebut dengan waham. Waham itu adalah tangga pertama untuk sampainya kita kepada kebenaran. Itu masih merupakan tangga untuk mencapai kebenaran itu. Namanya waham. Tetapi orang berhenti di sini dan dia berkata dia benar, padahal baru tangga untuk mencapai kebenaran. Ini adalah pengetahuan yang menyesatkan. Pengetahuan yang menyesatkan. Sehingga dialah berkata, saya paling benar, kelompok saya paling benar, si itu salah, si itu sesat, si ini kafir. Selalu membenarkan diri. Padahal itu adalah disebut dalam tasawuf sebagai waham. Praduga saja bahwa kita sudah benar. Harus memiliki verifikasi tentang pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Apa ini? Apa ini? Karena pengetahuan itu tidak terbatas. Baik pengetahuan secara kebendaan tidak terbatas. Apalagi pengetahuan yang abstrak, pengetahuan yang bersifat spiritual. Itu nggak ada batasnya. Ini. Nah, jadi ikhwan fillah, puasa inilah yang bisa mengangkat, hijab yang menutupi selubung ini. Kita harus mesti angkat. Nah, itu dengan riadah tentang lapar, haus, yang tidak memikirkan lagi tentang kebutuhan fisik kita pada siang harinya, ya kan? Tapi apa puasa masih memikirkan fisik kita dari pagi sampai sore, ada kebutuhan fisik masih dipikirkan, kecuali pekerjaan pikiran itu silakan jalan. Tapi kalau yang dipikirkan adalah masalah jasmani kita, saya bukanya sebentar apa ya, saya ini minumnya apa ya, sirup apa kolak nih. Ini kan masih berpikir seperti itu. Kalau orang sufi itu ada yang ngomong begini, saya pengen sekali berbuka dengan terong goreng. Kata temannya, gampang itu mah, ada warung sana beli. Itu dia. Karena saya pengen, saya tidak mau makan.
Jadi karena dia pengennya itu, dia nggak mau makan terong itu. Artinya keinginannya itu dia kekang. Ganti aja dengan apa yang ada. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, ini saya sampaikan bahwa berhati-hatilah. Baginda Rasulullah ketika 10 hari itu bahkan dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk iktikaf. Nah ini. Kalau kita memang tidak bisa karena mungkin punya pekerjaan yang wajib dilakukan. Karena itu masalah kebutuhan keluarga kita. Nah ini. Tapi selain itu masih bisa mencari-cari waktu pada malam harinya. Mencari-cari waktu dalam malam harinya untuk istighfar, untuk melihat satu ayat Al-Quran dan merenungkan, apa ini ya Allah? Apa maksudnya ini ya Allah? Kemudian semakin terakhir Ramadan ini, terasa hati kita itu semakin lemah. Bukan, jasmani pasti lemahnya, pasti lemah. Karena sebenarnya sudah lama tidak makan siang nih. Tapi hatinya terasa masih kuat banget untuk mendobrak untuk maju dalam bidang kebutuhan jasmania. Tuh. Padahal maksudnya semakin lemah itu, semakin lemah. Ya Allah, saya tidak punya daya. Saya hambamu yang dungu. Saya hambamu ini yang lemah. Saya tidak punya ilmu ya Allah. Saya banyak bersalah. Saya banyak berdosa. Itu melemahkan diri kita. Itu yang akan menguatkan kekuatan spiritualitas kita. Itu. Jadi bukan malah melupakan. Jadi cari waktu untuk bertafakkur sejenak untuk memahami bahwa kita ini hamba yang doib, yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini yang disampaikan karena waktu buka sudah hampir masuk, kita akan berdoa. Saya hanya membacakan satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Artinya bahwa Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'til hikmata, dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi banyak oleh Allah khair, kebaikan-kebaikan. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang mendapat mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali hamba-hamba Allah yang mempunyai akal sehat. Puasa ini akan menguatkan akal sehat kita dan Allah menganugerahkan hikmah kepada kita, insya Allah. Karena siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia itu diberi kebaikan yang banyak. Jika kita sudah menjadi arif, sudah bijaksana, sudah bersabar, sudah ada kasih sayang, sudah ada untuk kemajuan jiwa kita ini, maka insya Allah kebaikan itu luar biasa. Baik dari sama manusia yang Allah anugerahkan kepada kita melaluinya, atau dari semesta alam ini, itu kebaikannya tercurah kepada kita semua ketika Allah menganugerahkan kepada kita al-hikmah. Maka tuntutlah itu dengan memperbaiki hati kita semua. Sekira inilah saya sampaikan, mudah-mudahan kita berhasil mensucikan hati kita, mengangkat semua penyakit-penyakit batiniah, menghilangkan dendam kita, menghilangkan permusuhan kita, dan membangun rasa kasih sayang, membangun persahabatan dan persaudaraan. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada satu kekuatan yang disebut kekuatan fitri. Inilah yang kita tuntut di dalam beridul fitri, kembali kepada kefitrahan kita, insyaallah. Hadanallah wa yakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.